Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rafika dari kelas E5. NPM saya 10120431. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Akuntansi Manajemen tentang materi ruang lingkup akuntansi manajemen. Disimak ya. Pengertian akuntansi manajemen. Menurut Charles T. Holmgren, akuntansi manajemen ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi suatu tujuan organisasi. Informasi operasi akan menghasilkan dua jenis informasi akuntansi. Contohnya, informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi yang berkaitan dengan fakta yang dapat dikuantitatifkan satuannya, misalnya mengenai berat panjang, isi, luas, jumlah, temperatur. Informasi non-kuantitatif, informasi yang berkaitan dengan fakta yang ada, tidak dapat dikuantitatifkan, contohnya percakapan, cerita-cerita, dan lain-lain. Fungsi manajemen, yang pertama ada planning atau perencanaan, kedua organizing, pengorganisasian, dan ketiga pelaksanaan, actuating, dan yang keempat pengawasan atau controlling. Selalu bersangkutan dengan objek informasi berupa produk, aktivitas, departemen, divisi atau perusahaan sebagai keseluruhan yang terdiri dari full costing dan variable costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produksi, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Biaya diferensial sendiri, biaya yang berbeda antara satu set kondisi atau alternatif yang satu dengan kondisi yang lainnya. Biaya yang bukan biaya diferensial tidak begitu penting untuk pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Berikut adalah contoh akuntansi diferensial. Misalnya, PTZ membeli komponen kipas angin dengan harga Rp15.000. Untuk merakit kipas tersebut dibutuhkan biaya suku cadang seharga Rp5.000 dan upah tenaga kerja Rp3.000, atau disebut alternatif B. Alternatif lain disebutnya A dengan dirakit perusahaan lain dengan biaya Rp10.000. Sehingga alternatif A dirakit perusahaan lain Rp10.000 dan alternatif B dirakit perusahaan sendiri. Suku cadang sama dengan Rp5.000, upah tenaga kerja Rp3.000. Dikurangi ditambah menjadi Rp8.000, dan Rp8.000 itu dikurangi Rp10.000 hasilnya menjadi Rp2.000. Hasil analisis. Diketahui bahwa biaya diferensial dalam perakitan kipas angin pada perusahaan adalah Rp2.000. Lebih kecil daripada dirakit di luar. Analisis ini dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Biaya pembelian komponen Rp15.000 bukan merupakan biaya diferensial, karena baik dirakit sendiri atau dirakit di luar tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Buku etis bagi akuntansi manajemen menurut Institute of Management Accounts atau IMA berdasarkan 4 kriteria, yaitu 1. Kompetensi, 2. Kerahasiaan, 3. Integritas, 4. Objektivitas. Kompetensi adalah melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan buku, peraturan, dan standar teknis yang berlaku, menjaga tingkat kompetensi profesionalitas, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap. Sedangkan integritas adalah menghindari diri dari konflik kepentingan, menolak setiap pemberian atau penghargaan dan tanda mata yang mempengaruhi tindakan, mengakui dan mengkomunikasi keterbatasan pribadi dan profesional. Dan selanjutnya adalah objektivitas, mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen. Dan terakhir adalah kerahasiaan, menahan diri dari menggunakan informasi rahasia secara tidak etis dan melawan hukum, baik secara pribadi maupun pihak ketiga. Nah, akuntansi manajemen harus mampu menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai pelangganan atau customer value, manajemen mutu total quality management, komputasi berbasis waktu time-based computation, dan pemanfaatan teknologi informasi. Informasi akuntansi manajemen
dikelola dalam suatu sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen ialah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menghasilkan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan manajemen. Terakhir adalah peranan akuntansi manajemen: mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan dan menginterpretasikan dan mengkomunikasi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan membantu manajer dalam rangka peningkatan kerja. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata ataupun dalam penyampaian karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.